wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Adra Safa Zafira dari UPT SMP Negeri 2 Gresik. Dewan juri dan teman-temanku semua, saya akan mendongeng sebuah cerita yang terjadi di Gresik kota kita, khususnya di Dusun Sumur Songo yang kini disebut Desa Sidokumpul. Cerita ini juga dikuatkan oleh penuturan dari pengurus makam Sumur Songo, Mbah Amin, yang sudah berusia 65 tahun, yang telah lama mengabdikan diri untuk menjaga makam. Cerita ini berjudul Nyai Ageng Tumengkang Sari. Saya mulai ya. Syahdan, Nyai Ageng Tumengkang Sari adalah seorang putri yang terkenal sangat ayu dan rupawan, yang merupakan putri dari Sunan Ruju. Sunan Ruju tidak lain adalah putra dari Sunan Giri. Sementara itu, seorang pangeran tampan dari kerajaan Majapahit yang juga terkenal sakti mandraguna sedang berkunjung ke kerajaan Giri. Melihat kecantikan Nyai Ageng Tumengkang Sari, pangeran langsung ingin melamarnya. Namun, pangeran tersebut berbeda agama dengan Nyai Ageng Tumengkang Sari. Nyai Ageng Tumengkang Sari bergejolak hatinya. Pangeran tampan, sakti mandraguna, melamarnya. Tapi bagaimana bisa ia menerima lamaran dari seseorang yang berbeda keyakinan dengannya? Ia adalah cucu dari seorang sunan yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa ini. Sedangkan pangeran tersebut berasal dari kerajaan Majapahit yang dikenal menganut agama Hindu. Duh Gusti, tolonglah hamba memecahkan masalah ini. Nyai Ageng Tumengkang Sari gundah, ingin rasanya ia segera menolak lamaran pangeran tersebut. Namun ia berpikir panjang. Apabila ia langsung menolak lamaran tersebut, maka pertumpahan darah pasti terjadi. Karena bisa dipastikan pangeran tersebut merasa malu dan tidak terima setelah ditolak oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari. Karena masih belum menemukan alasan yang tepat, akhirnya Nyai Ageng Tumengkang Sari memutuskan untuk turun gunung meninggalkan kerajaan Giri dan bersembunyi ke salah satu dusun yang sekarang berada di daerah Jalan Panglima Sudirman. Dalam persembunyiannya, ia ditemani oleh pengasuhnya yang bernama Mbah Susilowati dan Mbah Singo sebagai pengawal pribadinya. Ia pun banyak menolong warga setempat yang ingin melahirkan. Dalam bahasa Jawa, jadi dukun bayi. Betul nggak teman-teman? Selain ditemani oleh pengasuhnya dan pengawal pribadinya, ia juga dibantu oleh Mbah Brojol yang membantunya menyiapkan racian gotong-gotongan untuk orang yang telah melahirkan. Sementara itu, mendengar Nyai Ageng Tumengkang Sari melarikan diri dari kerajaan Giri, pangeran tersebut akhirnya mencari tahu di mana keberadaan putri cantik yang ingin segera dipinangnya itu. Prajurit, ayo berangkat! Semua menyebar! Carilah di mana Nyai Ageng berada! Dengan mengerahkan pasukannya dan mengandalkan kesaktian yang dimilikinya, akhirnya pangeran tersebut dapat menemukan panggonane Nyai Ageng Tumengkang Sari dan menanyakan kembali perihal lamarannya yang sempat tertunda itu. Nyai Ageng Tumengkang Sari,
Saya menunggu jawabannya. Nyai Ageng Tumengkang Sari pun memutar otak dan berusaha mencari akal untuk menolak lamaran pangeran tersebut. Sepintas yang ada di pikirannya adalah dengan memberikan persyaratan yang sekiranya tidak bisa dipenuhi oleh pangeran tersebut. Maka ia pun berkata, "Saya mau menjadi istrimu, pangeran, tapi ada syaratnya," kata Nyai Ageng Tumengkang Sari. Merasa kesaktiannya sedang diuji, pangeran dari kerajaan Majapahit itu pun menjawab, "Syarat apa yang Nyai minta akan saya turuti." Jawab pangeran dari kerajaan Majapahit itu dengan sombongnya, "Kalau dalam waktu semalam ini pangeran dapat membuatkan saya 10 sumur, akan saya terima lamaran pangeran." Pinta Nyai Ageng Tumengkang Sari. Dengan percaya diri, pangeran dari kerajaan Majapahit itu pun langsung menyanggupi persyaratan yang telah diajukan oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari. Sementara itu, Nyai Ageng Tumengkang Sari gelisah dan berusaha mencari akal untuk menggagalkan pinangan pangeran tersebut. Ia kemudian berdoa meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah. "Ya Allah, ya Tuhan kami, beri petunjuk hamba-Mu ini." Setelah membuat 10 sumur seperti yang diinginkan oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari, akhirnya pangeran tersebut menunjukkan hasil pekerjaannya dan berniat menagih janji kepada Nyai Ageng Tumengkang Sari untuk menjadi istrinya. Nyai Ageng Tumengkang Sari berdebar hatinya dan akhirnya menemui pangeran dan melihat sumur-sumur yang telah dibuatnya. Kemudian ia menduduki salah satu sumur tersebut. Baru setelah itu ia menghitung sumur-sumur yang ada tanpa menghitung sumur yang telah didudukinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Loh, kok hanya 9? Kurang 1 sumurmu ini, pangeran, kata Nyai Ageng Tumengkang Sari. Pangeran tersebut pun tidak percaya dan mencoba menghitung sumur-sumur yang telah dibuatnya. Pangeran tersebut ternyata juga tidak menghitung salah satu sumur yang telah diduduki oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari. Hingga pada akhirnya sang pangeran pun menyerah dan mengakui kekalahannya. Karena kegagalannya dalam melamar Nyai Ageng Tumengkang Sari, pangeran tersebut pun marah dan menyampaikan sumpah serapahnya. "Anak perempuan sendiri, jangan ada lagi yang menolak lamaran dari seorang laki-laki lagi. Jika ada yang menolak lamaran dari seorang laki-laki lagi, seperti yang aku rasakan, akan menjadi perawan tua dalam waktu yang lama." Setelah menggagalkan lamaran pangeran tersebut, Nyai Ageng Tumengkang Sari pun
kembali melakukan kegiatannya, membantu orang-orang yang telah melahirkan. Namun, entah terkena sumpah dari sang pangeran atau memang secara kebetulan, beliau meninggal di usia yang masih muda dan belum sempat menikah, hingga maut menjemputnya. Nah, teman-teman, dari cerita inilah dusun tersebut dinamakan Dusun Sumur Songo. Sampai jumpa lagi, salam literasi.